Komisaris Utama PT Pertamina Hulu Energi, Bapak Denny Januar Ali. Kepada Bapak Denny, disilakan. Sambutan ini saya tidak mengawalinya dengan hal teknis, tapi dengan kutipan filsafat. Gabungan filsafat dan puisi. Ini dari seorang filsuf, sastrawan abad 19 di Prancis, Victor Hugo. Sengaja saya mulai dengan kutipan ini karena dia bisa memperkuat tentang apa yang akan kita kerjakan. Ini kutipannya, dia katakan bahwa tak ada yang lebih kuat dari gagasan yang waktunya telah tiba. Jika ada gagasan yang dapat momentumnya, maka tak ada yang lebih kuat dari itu. Hal yang sama saya katakan juga telah tiba waktunya kita menyusun roadmap menuju produksi 1 juta barel per hari di tahun 2029. Jadi Bapak Ibu sekalian, dalam retreat ini silakan banyak sekali yang bisa kita bicarakan, tapi jangan lupa ikhtiarkan juga itu, buatkan juga itu satu blueprint, satu buku putih menuju 1 juta barel per hari di tahun 2029. Mengapa saya katakan ini waktunya telah tiba? Karena ia berdiri di 3 fondasi yang kokoh sekali. Pertama fondasinya adalah ini bukan saja didukung, tapi ini adalah mandat dari politik yang tertinggi. Pak Prabowo sendiri, Presiden sendiri yang menyatakannya. Saya kutip ini dari CNN 8 Mei 2025. Judul beritanya, target 1 juta barel Prabowo, Bahlil incar sumber minyak baru di Natuna. Jadi memang ini adalah titah dari Presiden sendiri. Lalu kita merenung, kita bertanya, bisakah kita mencapainya? Apakah ini realistik atau tidak? Saya sudah bicara dari hati ke hati dengan cukup banyak teman-teman di sini, dan dia mengatakan bahwa potensi kita itu ada, secara teknologi itu dimungkinkan, sisanya adalah masalah teknokrasi. Kendalanya adalah masalah manajemen, kendalanya adalah masalah politik. Jika secara potensi dia punya, secara teknologi dimungkinkan, maka kendala teknokrasi, kendala manajemen, kendala politik, dia haruslah bisa dicari oleh kita selaku eksekutornya agar sesuai dengan visi Presiden. Apalagi ada data. Ini saya kumpulkan data dari Global Firepoint 2025 mengenai top 10 negara yang produksi minyaknya terbesar di dunia, dan kita coba banding-bandingkan berapa banyak yang mereka produksi itu dibandingkan yang kita idealkan. Nomor 1 di sini adalah Amerika Serikat yang memproduksi lebih dari 20 juta barel per hari. Arab Saudi lebih dari 11 juta barel per hari. Di top 10 ini yang paling ujung itu Iran 3,9 juta barel per hari. Jadi kita lihat
Kalau kita mencoba membanding-bandingkan, dunia internasional itu bahkan sudah mencapai 4 kali lebih banyak dari ideal kita, 11 kali lebih banyak dari ideal kita, bahkan 20 kali lebih banyak dari ideal kita. Dan saya juga membaca top 10 produksi minyak terbanyak di tahun 70. Ini 50 tahun yang lalu dan juga kaget kita melihatnya. Saat itu Indonesia masuk dalam top 10. Tahun 70 kita sudah masuk dalam top 10 produksi minyak terbanyak dengan 1,2 juta barel. Sementara Amerika saat itu baru di bawah 10 juta, negara-negara OPEC saat itu baru di bawah 5 juta. Lalu kita membanding-bandingkan 50 tahun sejarah yang terjadi, why? Mengapa Amerika melompat 2 kali lipat? Mengapa negara-negara Arab melompat 2 kali lipat, tapi kita merosot tinggal separuh? Apa yang terjadi? Dalam 50 tahun ini, apa yang terjadi? Mengapa teman-teman kita sesama top 10 melompat 2 kali lipat dan kita merosot separuhnya? Kita tak bisa mengatakan potensi kita tak sama karena kita belum menelusuri semua potensi, tapi bisa kita katakan, dan ini hasil riset, yang menyebabkan ada yang maju, ada yang mundur itu adalah kebijakannya, polisinya. Bukan potensinya, tapi kebijakan para policy maker, kebijakan para player, kebijakan para regulator. Saya lalu mencoba mencari dari hasil riset, dan itu penting untuk menjadi pegangan kita. Lalu apakah penyebabnya? Apa yang bisa menyebabkan satu negara melompat dan satu negara merosot? Variabel apa yang berpengaruh, dan variabel inilah yang kita jadikan pegangan ketika kita membuat rencana, karena variabel inilah yang ternyata yang akan membuat kita berhasil atau tak berhasil. Jadi ini situasinya. Kita tahu kemudian dari riset-riset itu, saya menemukan 4 hal yang menjadi penyebab. Pertama adalah ditemukannya dan digunakannya teknologi terkini yang sesuai dengan lahannya. Jadi penggunaan teknologi baru itu adalah kunci. Zaman berubah, teknologi juga berubah. Di sini ditunjukkan misalnya contohnya ini terjadi di Amerika Serikat, ditemukannya hydraulic fracturing. Itu telah membuat Amerika bisa menemukan dan memiliki minyak dari tanah bebatuan yang dulu dianggap tidak ekonomis. Bapak Ibu sekalian, kemarin waktu di Balikpapan kita banyak sekali melihat wilayah yang kita sebut tidak ekonomis, tapi ternyata yang tidak ekonomis itu bisa dipecahkan oleh teknologi yang sesuai dengan lahannya. Jadi itu pertama, teknologi. Kedua, penyebabnya juga adalah kecepatan eksekusi. Cepat rencananya. Dari rencana kepada lelang cepat pula dia, pemenang lelang cepat pula dia, pemenang lelang kepada on strip cepat pula dia. Semakin cepat itu dibuat, semakin dia bisa kompetitif di dunia yang semakin kompetitif. Tapi jika bolak-baliknya lama sekali, tahunan, itu pun sudah melemahkan energi kita, itu pun membuat kita banyak menghabiskan waktu dan biaya. Jadi kedua penyebabnya adalah kecepatan dalam membuat eksekusi, dan itu pula harus menjadi pegangan kita dalam membuat rencana. Ketiga juga yang membedakan adalah selalu ada penemuan ladang-ladang baru. No discovery, no sovereignty. Tak bisa kita mengharapkan mandiri secara energi tanpa ada penemuan-penemuan baru, apalagi jika kita hanya berkutak-katik dalam mengendalikan sumur-sumur tua yang lama, dan kita hanya berkutak-katik mencari cara agar penurunannya tidak drastis,
Padahal yang kita ingin capai penambahannya itu. Jadi discovery itu bagian dari strategi. Yang keempat yang penting juga adalah tata kelola yang efisien. Di banyak negara dana yang terkumpul oleh usaha itu dikembalikan pada investment berikutnya, tapi di negara yang gagal dia banyak bocor, keambil oleh tikus kecil dan tikus besar lainnya. Dia keambil oleh pemain oligarki dan lainnya. Jadi 4 ini yang selalu harus menjadi pikiran kita ketika kita membuat planning. Ada teknologi di sana, kecepatan eksekusi, sumber baru, dan tata kelola yang efisien. Itu baru satu unsur fondasinya bahwa presiden sudah memberikan mandat. Fondasi kedua yang juga membuat kita yakin waktunya telah tiba bagi kita adalah datangnya era AI. Datangnya era artificial intelligence. Ini berita saya kutip dari Reuters 14 Maret 2025. Judulnya AI leading to faster, cheaper oil production, eksekutif say. Datangnya AI sudah mengubah cara kita mengelola. Saya coba explore dalam hal apakah AI itu membantu kita. Dalam kasus nyata yang sudah dibuat di Eropa, yang sudah dibuat di Amerika, ini 3 hal yang bisa dibantu oleh AI. Pertama, eksplorasi dan pengeboran lebih cepat lewat predictive analytics. AI menganalisis seismik data, log sumur, dan citra bawah permukaan dalam hitungan jam. Pekerjaan yang dulu makan waktu berbulan-bulan. Minyak itu ada di dalam tanah, tak bisa mata kita melihat. Dia bersembunyi puluhan meter, mungkin juga ratusan meter di bawah tanah, di balik batu. Kita hanya bisa menduganya melalui analisa gelombang, getaran, seismik data. Namun sekarang AI bisa membantu kita mengolah data itu lebih cepat. Mengumpulkan data itu lebih cepat. Memprediksi semuanya lebih cepat. Pekerjaan yang dulu makan waktu berbulan-bulan, sekarang oleh AI selesai hanya dalam hitungan jam. Jadi kita melihat, oh, AI telah tiba bisa membantu kita. Kedua juga, yang bisa dibantu oleh AI adalah optimasi produksi real time lewat digital twins. Digital twins menciptakan replika virtual dari lapangan atau sumur, lalu AI memantau tekanan, laju air, suhu, dan water cut secara langsung. Itu lahan kita ada di bawah tanah, kita tak tahu buat lonjongnya. Bisa mata kita ke sana, pun kita tak bisa menyelam ke sana juga. Tapi AI telah datang dengan aneka sensornya, dan dia bisa buatkan gambaran virtualnya. Apa yang ada di tanah itu bisa muncul apa adanya di layar komputer kita secara miniatur, sehingga kita bisa tahu lebih cepat, lebih akurat, real time, apa yang terjadi di bawah sana, bagaimana dengan tekanan suhunya, bagaimana dengan kondisi airnya, itu bisa ketahui secara real time karena ada AI. Bahkan AI bisa mengembangkan yang disebut what if skenario. Jika misalnya kita suntikkan sekian persen dari kimia, maka dia punya efek pada barel untuk mengalir sekian banyak, dan dia punya efek kepada lingkungan hidup dalam bentuk ABCD. Banyak sekali yang bisa AI bantu kepada kita, sehingga kerja kita akan jauh lebih mudah dan kepastiannya akan jauh lebih tinggi. Nah, hal ketiga juga yang bisa dibantu oleh AI adalah pemeliharaan prediktif. AI memproses data sensor dari pompa, kompresor, rig, dan pipeline untuk memprediksi kegagalan sebelum terjadi. Jadi Bapak Ibu sekalian mengalami sendiri bagaimana kadang-kadang dalam cara kita berproduksi
ada yang tak terduga, tiba-tiba ada kegagalan di ujung sana, tertundalah ya 1 hari, seminggu, sebulan, yang semuanya mengganggu sistem produksi kita. Namun AI sudah datang meletakkan berbagai sensor di sana, dan dia bisa merekam pola-pola normal yang akan terjadi. Sekali dia melihat ada pola tidak normal, ia pun akan memberikan warning kepada kita bahwa di sana misalnya ada pipa yang akan pecah 12 hari kemudian, atau ada kilang minyak yang suhu pipanya itu akan membuat kilang minyak itu meledak sekian lama kemudian. Jadi dengan AI ini kita bukan saja dibantu untuk memproduksi lebih pasti, tapi juga menjaga resiko keselamatan. Jadi Bapak Ibu sekalian, ini fondasi kedua yang membuat kita merasa waktunya telah tiba bagi kita untuk berani, karena AI telah tiba, tinggal seberapa banyak kita bisa mengeksplornya. Ketiga juga fondasinya yang membuat kita lebih yakin lagi, undang-undang BUMN yang baru lebih melindungi kita. Ini ada beritanya dari Law and Justice 11 Februari 2025, revisi UU BUMN resmi disahkan. Kerugian BUMN bukan kerugian negara. Dengan pasal ini saja, banyak hal sudah bisa membantu kita. Satu hal yang tadinya dianggap bagian dari pidana karena negara dirugikan, akan segera menjadi masalah korporasi dan bisnis biasa. Yang penting adalah setiap keputusan yang diambil itu dalam rangka tugas resmi dan selama itu sesuai prosedur and good corporate governance. Jadi Bapak Ibu sekalian, inilah yang harus kita sadari, bahwa aturan good corporate governance itulah kitab suci kita dalam bekerja. Karena ia bisa melindungi kita dalam bekerja, sejauh tak ada gratifikasi di sana, tak ada self interest di sana, maka perhitungan untung rugi itu adalah untung rugi perkara korporasi biasa. Ya. Jadi kita pun jangan terlalu takut akan rugi, akan berisiko dengan investasi kita, karena itu adalah hukum bisnis biasa. Jika kita melihat sejarah, dari Rockefeller yang paling kaya zaman dulu hingga Elon Musk sekarang ini, semua pernah rugi. Tentu saja kita harus untung, tapi semua pernah rugi. Karena realitas yang ada itu selalu lebih kompleks dan lebih misterius dari konstruksi berpikir kita. Jadi sehebat apapun yang kita kerjakan, bahkan Elon Musk, bahkan Rockefeller yang bisa menyewa sebanyak mungkin orang pintar, pun dia pernah rugi. Ya. Dalam ilmu sosial ini disebut adalah dilema angsa hitam. Kita tahu semua angsa itu putih, tapi tiba-tiba ada metafor akan muncul angsa hitam yang membuat semua prediksi kita itu tak terduga. Salah. Ya. Begitu pula dalam bisnis. Kadang-kadang ada hal yang tak terduga yang membuat kita akhirnya rugi. Tapi sekali lagi, rugi BUMN itu tak lagi sekarang ini dianggap sebagai kerugian negara. Bagaimanapun, ini undang-undang lebih melindungi kita, lebih membuat kita berani untuk bertindak. Saya cerita kemarin itu diundang oleh teman-teman di Persero, ya. Para komut PHE, KPI, Patra Niaga, PGN, PPI, PIS bergabung di sana. Ya. Saya datang sebagai komut, ditemani Pak Wisnu. Pak Wisnu ada di sini, Pak Wisnu? Nah, Pak Wisnu ya. Tibalah kemudian presentasi mengenai hukum. Diceritakan di sana, Bapak Ibu sekalian, inilah kasus hukum yang menimpa kita banyak sekali. Ya. Bahkan dibahas juga kasus hukum yang menimpa direktur utama kita yang dulu, ya, Ibu Karen itu. Hanya karena ada satu atau dua dari code corporate governance itu yang terlampaui.
Lalu ketika datang acara tanya jawab, saya memberikan rekomendasi, saya bilang, bagaimana biro hukum kita ini kita lengkapi. Dan ini relevan untuk kita juga DPHE. Biro hukum kita harus dilengkapi agar lebih melindungi kita dengan artificial intelligence. Sehingga nanti ini yang menyeleksi kita, membantu kita tidak lagi pikiran manusia yang terbatas, tapi AI yang akan jauh lebih cerdas. Misalnya saya katakan, semua prosedur yang harus kita jalani itu, semua aturan good corporate governance yang harus kita jalani itu, semua itu dijadikan filter oleh AI, maka semua kontrak-kontrak yang belum lewat oleh filter AI, dia tak boleh dilaksanakan. Satu saja dia lewat, nanti AI itu berbunyi, teng, teng, teng. Artinya ada satu dari aturan itu yang belum kita penuhi. Karena jika itu sudah dipenuhi, kita pun akan terlindungi. Jika itu hanya dibaca oleh mata manusia biasa dengan begitu banyak aturan, ada kemungkinan lalai, kemungkinan tak terlihat, kemungkinan bias, tapi jika AI ikut membantu, kita akan jauh lebih terlindungi. Mengapa ini penting? Ini penting karena kita ingin satu kinerja yang jauh lebih besar, pencapaian yang jauh lebih besar lagi, kita ingin lebih berani lagi, kita ingin lebih leluasa lagi, namun kita pengen dilindungi. Dan tak ada cara perlindungan yang lebih bagus ketimbang filter-filter yang diperkokoh, salah satunya oleh artificial intelligence. Jadi Bapak Ibu sekalian, 3 fondasi inilah yang membuat saya merasa waktunya telah tiba bagi kita untuk lebih berani menyatakan roadmap menuju 1 juta barel per hari di tahun 2029. Lalu sekarang masalahnya, ketika datang pencapaian baru, selalu mungkin organisasi kita juga perlu diperkuat. What next? Apa yang perlu kita tambahkan, perlu kita capai untuk mencapai itu. Pertama tentu saja perkuat SDM kita dengan keahlian strategis yang dibutuhkan, terutama keahlian yang berdampak kepada percepatan produksi. Saya sengaja berjumpa dengan banyak pihak di PHE, dan umumnya mengatakan, Pak, kalau 2029 itu batasnya, maka berarti eksplorasi itu bagus, tapi eksplorasi pasti butuh waktu panjang lagi. Yang kita butuh sekarang ini jauh lebih banyak adalah mengoptimalkan apa yang sudah ada ini. Berarti kita mempercepatnya itu. Maka buatlah list itu, keahlian apa yang kita belum punya, agar makin kuat tim kita itu dalam rangka percepatan produksi. Saya baca di sini dari riset, salah satunya itu adalah keahlian dari geoscience and reservoir engineering, drilling and completion engineering, enhanced oil recovery technology, dan juga penguasaan AI terbarukan itu. Apakah kita sudah punya dengan keahlian seperti itu? Jika belum, ambillah itu. Karena kerja kita akan jauh lebih hebat jika dilengkapi oleh mereka yang ahli. Bahkan jika perlu, carilah talent-talent terbaik di dunia. Kita punya dananya. Apa yang salah jika semua itu menyumbang pada percepatan produksi? Kedua juga yang perlu dikerjakan adalah perbanyak kerjasama dengan swasta. Tadi juga saya diskusi dengan teman yang dari subholding. Kita perbanyak struktur yang akan kita tawarkan dalam kerjasama, karena dengan memperbanyak yang akan kita kerjasamakan itu, juga dia memperbanyak probability untuk produksi yang lebih besar. Mengapa kerjasama swasta ini perlu dilakukan? Pertama, dia bisa membuat kita mengurangi resiko. Dengan ada tambahan pihak lain, maka makin banyak yang berhitung agar program ini tidak rugi, agar program ini lebih untung. Kedua juga dengan memasukkan pihak swasta lebih banyak, kita pun menambah
rekanan atau partner yang mungkin punya teknologi yang lebih tepat, yang mungkin punya modal yang lebih banyak. Dan juga mungkin juga ini memberdayakan masyarakat sekitarnya. Jadi dua inilah yang perlu kita renungkan tadi, ketika ada pencapaian baru, mindset yang baru, organisasi kita pun harus baru. Teman-teman sekalian, kita berkumpul di sini 2 hari, banyak yang akan kita percakapkan, tapi kita mulai dengan niat yang mendalam di batin kita. Bahwa kita ingin pencapaian yang tidak biasa-biasa saja. Kita ingin prestasi yang tidak biasa-biasa saja. Karena itu, kita pun tak bisa bekerja hanya dengan cara biasa-biasa saja, tak bisa lagi bisnis as usual, harus ada satu patahan, lompatan yang kita kerjakan, tidak saja kita berani, tapi juga karena itu didasarkan kepada data dan kepada keahlian. Nah, untuk menguatkan niat itu, saya ingin kita semua di sini memulainya dengan yel-yel yang kita pekikkan dari hati kita yang paling dalam. Semoga ini yel-yel ini bergetar di alam semesta dan alam semesta ini mendukung. Saya akan teriakkan Pertamina, teman-teman membalas great again. Karena kita pernah great di masa lalu, tahun 70-an. Jika ini kita katakan dari hati yang paling dalam, semoga Tuhan dan alam semesta mencari jalan. Pertamina! 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 Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.